Alhamdulillah kepada Allah sallallahu alaihi wasallam wa iman mutallazimah ya Rasulullah. Amma ba'du. Tepat pukul 21 lewat 30. 22 itu. 31. Kira-kira hampir berapa ini Pak ayat kedua? Coba lihat. Ntar kalau udah kelamaan dia kena bilang. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, ya Allah, dan tentunya kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan dan umur kepada beliau, orang tua kita, kepada masyarakat kita, bapak kita, sahabat haji, bagian haji, rahmat, dan Allah, waktu dan ayat ini, amin, amin, ya Allah. Ada ungkapan begini, Pak, kalau ibadahnya orang belakang itu sabar. Ini di sini kalau ada orang susah itu ibadahnya sabar. Sebab orang susah kadang-kadang kalau nggak ingin sabar, apa aja juga orang tidak. Dalam bahasa orang bagus, kalau udah lagi mentok, itu kalau lagi buyang banget, kayak besok hari Sabtu hari Minggu kondangan 4 biji, terus tambah arisan dan lain sebagainya. Yang ada di kepala kita tuh semua nyetan dan bokok tuh. Coba makanya ibadahnya orang susah itu adalah sabar. Sementara ibadahnya orang kaya adalah berderma, berdonasi, ngasih harta. Dan ini sama-sama berat. Sama juga ibadahnya orang yang punya ilmu, orang yang alim adalah ngajar. Sama-sama berat. Apalagi hidup udah di zaman akhir begini, ngajar, masya Allah, ngaji, ya Allah, untuk kita punya guru, sebagaimana Habib Abdul Rahman itu, ya Allah, mencontohkan kepada semua ustaz-ustaz, semua orang-orang yang alim, bahwa itulah dasarnya sebagaimana yang beliau contoh. Kita juga diajarkan sama beliau orang tua kita, Haji Abdul Rahman, dan Haji Sofyan Abdul Rahman, betapa bahwa orang kalau udah punya duit itu kudu banyak, udah bakalan habis, udah bakalan buruk. Yang roman-romannya kalau kita rasain, kalau duit sama kita gampang buat habisnya, kenapa? Karena duit itu kita pakai buat pengenan kita. Lagi duit kita pakai buat pengenan kita, bukan kepengenan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi dan memberi. Nah makanya mudah-mudahan kita bisa ada upgrade, ada perbaikan. Mudah-mudahan ibadah kita sebagaimana beliau Bapak Sofyan, yaitu ngasih atau berderma. Amin ya Rabbal. Kepada yang kami hormati, kita muliakan, kepada Bang Akil Masih selaku Ketua MK Ulum Kelurahan Batu Aktif. Mohon izin, mohon maaf, saya di sini sedang melaksanakan perintah. Saya improve, bukan mau nasihatin, bukan mau ceramah, ngeri. Yang hadir di sini adalah tokoh-tokoh semuanya. Jadi sekedar menjalankan perintah disuruh untuk isi kemari. Mudah-mudahan menjadi asbab berkah dan manfaatnya ilmu dan pengetahuan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada yang terhormat Ketua DKM Masjid Nurul Iman, kepada yang terhormat Bapak Lurah Batu Aktif, Bapak Pian Wijanarko, yang mudah-mudahan
kita kagak berdoa dengan doa yang sudah sangat masyhur, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini, serta sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sejatinya doa itu dibaca adalah ketika kita sudah melakukan pengupayaan, sudah berkreasi, berkegiatan atau beribadah yang ekstra atau yang lebih di bulan Rajab ini. Kemudian sebagai puncaknya adalah doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sebelumnya buat pemanasan, karena kita sekarang lagi ngaji di masjid, di rumah Allah. Saya ingin memberikan dorongan, terutama buat diri saya sendiri dan semua kita yang hadir di sini, akan fadilahnya sholat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin, kitab yang saya baca ini judulnya Durratun Nasihin. Sekali lagi, kitab yang kita baca ini Durratun Nasihin. Monggo silakan kalau pengen mengunduh atau pengen, kalau unduh ada dua pun unduh rambut dan mengunduh apa lagi. Anak-anak hati-hati kalau pengen mengunduh, silakan di Play Store untuk judulnya Durratun Nasihin, halamannya 39 dan 40. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-takbiratul ula alladhi yudrikuha al-mu'minu ma'al iman khairun lahu min alfi hajjatin wa umratin wa lahu min al-ajri kama tasaddaqu bi wajhi jabal Uhudin zahaban 'ala al-masakin wa yusabu lahu bi kulli rahmatin ibadatin sanatin wa kataba Allahu lahu bara'ataini bara'atan min an-nar wa bara'atan min an-nifaq wa la yakhruju min ad-dunya hatta yara makanahu fil jannah wa yadkhulu jannata bila hisab. Ketika kita mendapati takbiratul ihramnya imam, misalnya habis qomat, terus imam mulai niat sholat, terus kemudian Allahu Akbar, kita udah diri di belakang, namanya itu menemukan yudhariku hal takbiratul ihram, mendapati, bukan mohon maaf. Banyakan dari kita baru aja caranya gitu, belum komat gitu. Kalau sudah komat, ya lagi takut banget itu caranya dulu. Kalau kita mendapati takbiratul ihramnya imam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada sebuah pahala, di mana pahala tersebut adalah khairul lahu min alfi hajjatin wa umratin, lebih baik daripada 1000 kali pelaksanaan haji dan umrah. Ya Allah, mendapati takbiratul ihramnya doang lebih baik. Makanya mudah-mudahan ya Allah kita semuanya terpanggil ketika ada berkumandang usul. Ketika kemudian wajah segini waktunya sholat lohor, kita agak perlu lagi ya untuk azan dan lain sebagainya. Kita mempersiapkan, preparing diri kita untuk wajib segini lohor, wajib segini azan dan lain sebagainya, agar kita mendapati takbiratul ihramnya kita. Kemudian daripada itu, walahu minal ajri, dan dia juga diberikan sebuah balasan, sebuah pahala sebagai orang yang bersedekah dengan emas seberat gunung Uhud. Sedekah pakai emas beratnya, tonasenya itu adalah segede gunung Uhud yang kemudian diberikan kepada orang-orang miskin. Masya Allah, sedekah pakai duit gocengan aja berapa semua. Apalagi ini kita dianggap, dikalkulasikan, ditakukan orang-orang yang bersedekah pakai emas seberat gunung itu. Dan kemudian wayuktabu lahu bikul rakaat ibadah sanatin. Setiap satu rakaat yang kita jalani berjamaah itu, satu rakaat dihitung ibadah setahun. Kalau lohor berarti 4 rakaat, berarti dihitung 4 tahun. Dan kemudian Allah juga memberikan 2 kebebasan. Yang pertama, bara'atan minan nar, yang kedua wa bara'atan minan nifaq. Dibersihkan, dilepaskan, dibebaskan kita dari neraka, dan yang kedua dibebaskan kita dari sifat munafik. Masya Allah. Dan kemudian walajah budi dunia hatta jalan aku fil jannah. Orang itu kita yang mendapat takbiratul ihramnya imam tadi tidak mati, tidak dimatikan kita kecuali
keutamaan daripada pelaksanaan sholat jamaah yang apabila kita mendapati, ngerasain, nemuin takbiratul ihram. Mudah-mudahan mulai malam hari ini kita semua punya tekad, punya support untuk lebih giat lagi. Karena ini adalah pesan dari pembawa acara sekaligus ketua DKM Masjidul Iman untuk meramaikan masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ta'ala bi ulumil bidalil. Amin ya rabbal alamin. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى بعد المغرب في ليلة من رجب 20 ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب والإخلاص وسلم 10 تسليما حفظه مولانا وأهل بيته وعياله من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. Kita mulai masuk kepada pembahasan bulan Rajab. Siapa aja yang habis maghrib itu ya maghrib. Siapa aja yang habis maghrib melaksanakan sholat sunat taubat 20 rakaat. Lagi sholat sunat taubat 20 rakaat. Di mana habis Fatihah bacaannya adalah surat Qul atau Al-Ikhlas 20 rakaat itu dengan 10 kali salam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan proteksi atau penjagaan kepada orang tersebut, kepada keluarganya orang tersebut, dan kepada semua saudara-saudaranya orang tersebut, min bala'id dunya wa adzabil akhirah, dari balanya dunia dan siksa akhirat. Bala itu bala bahasa Arab ini ya, bukan bahasa Babu. Kalau bala bahasa Babu itu nggak boleh disebut. Waduh, bala kamu tawar buat jadi orang malas buat itu, tapi kalau bala bahasa Arab itu maksudnya adalah kayak bencana atau tragedi dan lain sebagainya. Sekali lagi, sholat sudah taubat 20 rakaat dengan 10 kali salah, 2 rakaat salah. Yang kita baca di Fatihah dulu. Kalau rombongan pengen panjangan dikit boleh nggak apa-apa. Tapi kita jadi alasan lagi, apa banget. Mudah-mudahan relasi pasti di bulan Rajab, mudah-mudahan kita mau untuk melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shoma ya Allah man shoma min yawmin imanan wa ihtisaban istawjaba alaihi ridwan Allah taala al-akbar. Orang yang berpuasa 1 hari aja di bulan Rajab iman dan ihtisaban karena betul-betul keimanan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut mendapatkan ridho dari Allah. Puasa sehari puasa di bulan Rajab itu. Lagi ini baru tanggal 7. Masih banyak 4 hari di bulan Rajab. Jangan ambil kata. Wa man qama yawmayn la yajibul wajibuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallahi minal karamah. Kalau dia puasanya 2 hari di bulan Rajab ini, maka seluruh penduduk bumi dan langit tidak memberikan, tidak mensifati, tidak menstatuskan orang tersebut kecuali adalah status sebagai orang yang mulia. Puasa 2 hari 2 Rajab oleh penduduk bumi, oleh penduduk langit kita dikategorikan sebagai orang yang mulia. Wa man qama salatata ayyamin ufiya min kulli bala'in dunya wa 'adzabil akhirah wal junun wal juzam wal barat wa min fitnatil dajjal. Dan kemudian kalau kita puasa 3 hari di bulan Rajab ini, maka kita akan diberikan afiyah. Afiyah itu biasanya sebuah kata yang selalu ditempelin sama sehat. Mudah-mudahan pada sehat wal afiyah gitu ya. Afiyah itu artinya dibaul makruh. Sekali lagi, afiyah itu artinya dibaul makruh, terproteksinya, terjaganya diri dan keluarga kita dan semua harta benda kita dari segala sesuatu yang kita kagak resep, yang kita kagak dendam, yang membuat kita susah, yang membuat kita sedih. Contoh, sekarang kita lagi enak-enak ngaji, kita lagi enak-enak bersama dengan keluarga besar yang tahu belum kelurahan bapak di sini. Di rumah kita burung kita ada yang meninggal. Kita yang punya burung mas, kan gak enak banget begitu.
atau harta benda kita, kalau terus kemudian yang ngapa-ngapa dengan tanda kutip, yang ngapa-ngapa itu bocah kita, ujek deh buah-buahnya pergi ngaji, buah-buahnya tawuran, apa anak kan tawuran, itu namanya tidak terjaganya segala sesuatu dari hal-hal yang kita tidak harapkan. Nah, orang yang berpuasa 3 hari di bulan Rajab ini adalah diberikan hasil atau penjagaan dari seluruh bala dunia dan azab akhirat, serta dijauhkan dari sifat atau penyakit gila, majnun, kemudian penyakit budugan. Budugan itu ya budugan alhamdulillah, dan kemudian penyakit belang, serta wamin fitnatin dajjal, diselamatkan dari fitnahnya dajjal. Waman qama sab'ata ayyamin khuliqat anhu sab'atu abwab jahannam. Orang yang berpuasa 7 hari di bulan Rajab ini, maka 7 pintu neraka jahanam ditutup. Allah, masih ada tentang coba kalau mau buat segala masih ada, benar-benar masih ada. Waman qama sab'ata ayyamin futihat lahu sab'atu abwab jannah. Dan barang siapa yang berpuasa 8 hari di bulan Rajab ini, maka 8 pintu surga dibuka semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pintu neraka ditutup, kalau puasa 8 hari pintu surga 8 diablakin. Kalau diablakin itu bagian sudah naik begini namanya diablakin. Kalau dibuka maka kadang-kadang dia akan buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qama asyratu ayyamin lam yas'al min Allah syai'an illa a'tahu iyyahu. Dan barang siapa yang berpuasa 10 hari dari tanggal kemarin, dari hari Sabtu kemarin sampai hari Jumat ini, udah 7 berarti kurang 3 lagi, maka berarti dia semua permintaannya akan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ومن صام قبل 10 يوما غفر الله تعالى ذنوبه ما تقدم وبدله بسيئة حسنات ومن زاد الله أجره. Dan barang siapa yang berpuasa 15 hari di bulan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan untuk seluruh dosa-dosanya yang telah terdahulu dan mengganti perbuatan salahnya dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ini berkenaan dengan puasa di bulan Rajab. Sekali lagi bicara tentang sudut pandang sekarang. Iblis itu kalau sama orang ibadah itu kagak kasih takut, gak kasih ngeri. Iblis kepada manusia yang rajin banget ibadahnya, dia nggak begitu terpengaruh. Kenapa? Karena iblis itu punya stok ibadah 7.000 tahun. Sedangkan kita anak cucu Nabi Adam boro-boro ribuan tahun. Bahasa orang Papua abunya, dia mau baru bener kemarin sore. Mau kalau gitu dia pedas juga itu pas jadi RT udah kebetulan. Begitu ya kira-kira. Iblis pernah beribadah 7.000 tahun sehingga dia tidak takut sama sekali untuk kemudian melihat anak cucu Nabi Adam, melihat kita beribadah. Tetapi iblis gemeteran, iblis kesel, iblis sudah menjadi keringetan, bahkan pingsan ketika mendapati kita ada dalam halaqah keilmuan seperti ini, ada dalam majelis ilmu yang salah satunya tadi kita sudah dapat. Sekarang pilihannya kepada kita. Pertama jamaah, yang kedua tadi puasa. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang kita ketahui pada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin yang sudah mendownload, saya tidak membaca secara sempurna, secara lengkap. Ini saya lengkap di sini. Sebab kalau lengkap nanti takutnya disikat juga. Jadi yang lengkap yang saya lengkap aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafadi wa bi'ulumi bidarni amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu inna annahu sallallahu alaihi wasallam lam yasum ba'da Ramadan illa Rajab wa Sya'ban. Imam Abu Hurairah mempertegaskan bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak melakukan puasa, tidak berpuasa setelah bulan Ramadan kecuali adalah berpuasa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban.
Akhrajal Bukhari wa Muslimun annahu qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini bagi orang-orang yang teriak-teriak mulu, emang hadisnya sahih apa kagak? Itu kadang-kadang itu berdetak banget lah kalau ada orang yang pakai nanya hadisnya sahih apa kagak. Padahal dia sendiri kagak ngerti hadis sahih itu kayak apa. Masya Allah. Saya pernah mendapati atau mendapatkan kesempatan. Indonesia itu ada ulama yang punya julukan Muslim dunia. Muslim itu artinya rujukannya dunia. Saking alimnya di bidang ilmu hadis atau muhaddis ulama. Namanya Syekh Yasin Al-Madani. Syekh Yasin Al-Madani itu kemudian punya murid. Syekh Yasin Al-Madani ini wafat belum begitu lama, masih tahun 80-an. Punya murid. Yang muridnya itu sekarang di Al-Haqqa di Jakarta itu dekat banget dengan kita, di Tebet. Dari patung begini apa namanya, patung apa? Patung Pancoran, nah kalau di Lompok gitu. Di situ ada muridnya beliau dan saya ketika itu baru tahu kenapa, karena wali kota Mataram Lombok yang memang saya ada teman-teman alumni atau alma mater di sana minta tolong kepada saya, wali kota itu minta ijazah, sekali lagi minta ijazah membaca hadis yang akan diberikan ijazahnya oleh murid dari saya Al-Madani. Ya Allah, pertama saya nggak tahu Pak, di mana ya, di mana Alhamdulillah ketemu juga, saya akhirnya nggak bisa. Bahwa hadis yang beliau bacakan, hadis yang beliau ijazahkan itu adalah hadis yang sama-sama kita semuanya biasanya apal banget. Irhamu mangfil ardi yarhamkum mangfil sama. Berbelas kasihlah kalian kepada seluruh makhluk yang ada di bumi, maka kalian akan diberikan belas kasih kepada atau dari seluruh makhluk-makhluk yang ada di langit. Hadisnya itu. Tapi kemudian kategorinya hadis ini adalah hadis musalsal. Apa itu hadis musalsal? Hadis yang punya 6 jalur minimal. Selagi hadis yang punya minimal 6 jalur. 6 jalur itu maksudnya apa? Di A, di B, di C, sampai ada 6 orang itu semuanya ahli hadis. Kalau 6-6-nya ini pernah mendengar hadis ini, itu masuk kategori hadis musalsal. Apalagi hadis sahih. Lebih banyak lagi jalurnya. Nah itu repotnya Pak, mereka kagak belajar tentang mustalahatul hadis, tentang level atau apa pengelompokan hadis. Kadang-kadang yang lebih berbedakan lagi, asal katanya itu udah berapa kali hatam nanti kita Bukhari, mas berani nada, ini kita harus pakai apa hadis. Dah itu menjadi lebih lama kalau begitu ya. Akhrajal Bukhari wa Muslim annahu qala sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati naharan yuqalu lahu rajabun ashadda bayadan min al-laban wa ahlan min al-asali man qama yawman rajaba taqahu Allahu min dhalikan nahar. Inna fil jannati tempat di dalam suarga naharan utawi pengawan atau kali yuqalu kang den ucapan dalam ana apa rajabun aran rajab sudah berubatan apa dibayar putih atau jernih dengan laba di samping susu wa akhlaqu man ismal asal di samping madu madu tawi sama dengan soma itu soma poso kemudian yang membuat sedih dan doa dan saking bulan rojak tako hukum minum bisik maka Allah menjadikan hari saking mengkono kali untuk pengawas. Tuh kalau diomongin pakai bahasa Jawa begitu kan. Bahwa di surga itu ada sebuah kali di mana air kalinya tersebut lebih bersih, lebih bening, lebih jernih daripada susu, lebih manis daripada madu. Di mana orang yang berpuasa sehari aja di bulan Rajab ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minum dari kali tersebut. Alhamdulillah. Jadi kalau kita udah pernah berkumpullah kita bapak-bapak panjenengan yang sudah berpuasa walaupun 1 hari di bulan Rajab ini berkumpul. Kenapa? Sudah dapat tiket untuk minum air kali yang ada di surga, yang mana air kali itu lebih bening daripada batu, lebih manis lebih bening daripada susu, lebih manis daripada nasi. Bahasa tiket kalau kita udah atas tiket. Subhanallah.
Maka saking besarnya, saking hebatnya, saking agungnya bulan Rajab ini adalah kemudian kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam ini bagaimana, apakah kita sudah punya cukup perhatian, apakah kita sudah punya cukup kemudian bahwa kita juga melakukan penghormatan kepada bulan Rajab ini. Saya mengambil contoh begini. Misalnya besok hari Minggu wali kota dan wali kota mau datang kemana, maka tentu kita akan repot panitia, Pak Lurah juga dengan apa, dengan pamong kerajaan apa, dengan satpol pp-nya, dengan stafnya, pasti juga melihat kira-kira kurangnya apa, belum juga Pak Camat dan lain sebagainya. Wali kota mau kemana? Ya segala sampah yang rombongan masuk pada tubuh, wah diangkutin, yang jelek-jelek rombongan, wah diberesin, dicangkutin lagi, dan lain sebagainya. Ada penghormatan yang akan kita lakukan karena ada sosok, ada figur yang terhormat yang mau datang. Ini terhormat seluruh manusia. Bagaimana mungkin kita tidak melakukan penghormatan kepada bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanggung jawabnya di situ, silakan. Maka ngaji tentang bulan Rajab ini dalil atau firman Allah adalah yas'alu tab'anil ayat selalu tab'ani kabil haram kita lebih kabir. Ketika orang bertanya tentang bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Nabi diberikan penjelasan oleh Allah untuk kemudian memberikan penjelasan kepada umatnya bahwa bulan ini dimuliakan sehingga perang fisabilillah, jihad fisabilillah saja diharapkan, dilarang berantem di bulan ini. Jihad yang jelas-jelas reward atau hadiahnya adalah syahid dilarang Pak di bulan Rajab dan bulan Syawal. Saking mulianya bulan Rajab ini. Maka terus kemudian guru-guru kita, ulama-ulama kita, habaib-habaib kita memberikan penjelasan itu. Nih, kalau bulan Rajab pertama Pak, kalau habis maghrib sama habis subuh jangan sampai kagak baca Rabbil firli warhamni wattub alayya. Berapa kali? 70 kali atau 2 kali tandanya 33 di tasbih kita. Habis itu baru dikira biasa. Mudah-mudahan di sini dipraktekinnya. Amin. Kemudian kalau Jumat sekarang Pak, Jumat ini hari Jumat tadi. Jumat pertama di bulan Rajab jangan sampai kita kagak sedekah. Sekali lagi, Jumat pertama di bulan Rajab jangan sampai kita kagak sedekah. Kenapa kok kita harus bersedekah? Karena hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas. Idza kana yaumul 'aid wa yaumul ashura wa jum'atul ula min Rajab wa lailatul fitr min Sya'ban wa lailatul qadar wa lailatul jum'ah takhruju arwahul amwat min quburihim wa yaqifu ala abwabi buyutihim wa yaqulu tarhamu alaina fi hadhihi lailatul mubarakati bi sadaqatin aw bi luqmatin fa inna muhtajina biha wa in baqiltu biha wa lam tusawa fanzuruna bi fatihatil kitab. Ini hadisnya Pak. Kalau kita dipertemukan dengan malam takbiran, makanya kalau di bawah malam takbiran itu banyak masalah. Ya, malam takbiran tuh yang senangnya Sio dicampur, mungkin campur apa sih? Dioteng, yang senangnya ada kebun kalau kebun biasanya di semur apa dia? Di semur. Terus yang senang apa lagi biasanya? Ya itu dia harus sayur kentang sama apa namanya itu, kentang sama petek itu di apa namanya apa? Subili ya namanya ya. Iya. Itu ada salah di malam takbiran. Yang kedua wayangul ashura di malam tanggal 10 bulan Muharram yang kita lebih kenal dengan lebaran anak yatim. Yang ketiga di hari Jumat pertama bulan Rajab tadi. Di hari Jumat pertama bulan Rajab. Kemudian walailatul nisfi Sya'ban di malam nisfu Sya'ban bulan depan malam nisfu Sya'ban. Kemudian walailatul qadar di malam lailatul qadar. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan malam lailatul qadar. Dan terakhir yang paling sering kita dipertemukan walailatul Jum'ah ketika kita dipertemukan dengan malam Jumat. Saking Allah memuliakan malam-malam ini, Allah memberikan dispensasi, Allah memberikan kelonggaran kepada arwahul amwat, para almarhumah, mereka yang sudah berada di alam barzah untuk kembali
kembali melihat, nengok anak saudaranya, nengok keluarganya, dan kemudian mereka berdiam di depan pintunya sambil kemudian berkata, berikan kasih sayang kalian kepada kami yang sudah di alam barzah dengan cara bersodakoh, bisodakotin. Sodakotin itu pakai tanwin, tanwin itu alamat nakiro, artinya bersedekah itu agak kudu harus pakai ini, pakai duit dan lain sebagainya. Walaupun air segelas, walaupun kita asu dan lain sebagainya. Kalau kita tiada sedekah, tak bisa. Aubilum makin atau bahkan mereka itu minta kita bersedekah walaupun timbang satu suapan. Kayak kita dulu lagi di pelaminan Pak. Kalau kita di pelaminan suka nyuapin gitu ya. Ya begitu doang. Yang penting diniatin sedekah. Wa inna muhtajuna biha, karena kami betul-betul sangat membutuhkan itu. Wa in bagitu biha wa la tunsauha wa qurba bima di'adil kita. Dan tetapi kalau ente masih pada pelit juga untuk melakukan itu, maka cukup ingat kami dengan membaca surat Al-Fatihah. Ini di Jumat pertama bulan Rajab tadi. Kemudian ya Allah, yang jangan sampai kita ketinggalan besok ketika Jumat terakhir di bulan Rajab. Tapi timingnya cepat banget ketika khotib lagi duduk di antara dua khutbah. Khotib duduk di antara dua khutbah, jangan sampai kita lupa untuk membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sebanyak 37 kali. Kalau perlu kita yang pengurus-pengurus masjid ini ketika menyampaikan maklumat atau pengumuman disampaikan kepada para jamaah, bapak-bapak, bahwa ini adalah hari Jumat terakhir. Nanti jangan sampai lupa ketika khotib lagi duduk di antara dua khutbahnya, kita sama-sama membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Kalau si khotib itu benar, maka biasanya khotib juga akan membaca, sehingga kita punya durasi atau waktu yang lebih cukup lagi. Nah, kemudian yang paling dianjurkan adalah di bulan Rajab ini memperbanyak istighfar. Ini sebagai penutup. Memperbanyak permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kitab Fathul Syarif itu biasanya yang ukuran kaku, kalau di sana banyak kali Fathul Syarif tadi. Kitab Fathul Syarif itu kitab yang mengumpulkan Asyuratul Munjiat. Asyuratul Munjiat itu surah-surah yang memberikan keselamatan kepada kita. Pertama ada surat Yasin, kemudian ada surat Al-Kahfi, kemudian selain surat Al-Kahfi ada surat Alif Lam Mim At-Tajdah, terus kemudian ada surat Al-Fatih, kemudian ada surat Al-Rahman, kemudian ada surat Al-Waqi'ah, kemudian ada surat Al-Mulk atau Tabarok, kemudian ada surat Nuh, kemudian ada surat Al-Muzammil dan terakhir Al-Naba atau Apa Ya Ta'alum. Itu Asyuratul Munjiat. Nah, di kitab Fathul Syarif itu biasanya juga ada namanya Istighfarul Rajab. Mudah-mudahan para kiai, para pengurus-pengurus DKM masjid nanti membimbing atau ngajak lah, kalau tidak ngajak para jamaah untuk sama-sama membaca Istighfarul Rajab. Ustaz yang membimbing, mengawali, kemudian jamaah mengikuti. Salah satu redaksi daripada Istighfarul Rajab itu begini. Allahumma inni astaghfiruka min al-ni'ami allati an'amta biha 'alayya wa taraktuha wa taqawwaitu biha 'ala al-'asi. Ya Allah, hamba mohon ampun kepada Engkau, minta ampun kepada Engkau ya Allah dari seluruh nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada hamba. Wa taraktuha, tapi hamba menyelewengkannya. Wa taqawwaitu biha 'ala al-'asi. Bahkan hamba pergunakan, hamba jadikan kekuatan untuk bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Contoh paling kita berucap nyawa kita, ruh ini min amrin ilahiyun. Ruh ini milik Allah, tapi dengan nyawa, dengan ruh ini kita berdosa, kita bermaksiat. Mata ini yang katanya satu biji mata itu nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya, tapi dengan mata ini juga Pak, kita melihat yang kata-kata. Mulut Pak, ya Allah mulut. Yang katanya lidah itu tidak bertulang, tapi dengan mulut ini juga berapa orang yang sakit hati sama kita, berapa orang yang kemudian kita bohongin dan lain sebagainya. Alhamdulillah walhamdulillah. Itu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita, tapi kita selewengkan nikmat-nikmatnya, bahkan kita pakai buat atau untuk bermaksiat kepada Allah. Itu Istighfar Rajab. Ada kurang lebih 1, 2, 3, 4 halaman. Kalau dibaca ya kurang lebih 4 halaman ya kira-kira 10 menit juga ya. Kira-kira 10 menit sudah sampai kan.
istighfar yang sangat recommended untuk dibaca adalah Sayyidul Istighfar. Ini yang jangan sampai kalau dalam doa itu tidak diikut sertakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la a'buduka wa ana la ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu la ilaha illa anta ya wa abuduka bi qabli wa innahu la yaghfiru illa anta. Itu adalah Sayyidul Istighfar. Kalau kata Bang Ahmad panjang-panjang amat keluar begitu ya pendek-pendek kayak Bang itu cuma astagfirullahaladzim. Kalau misalnya bini Bang dan duit buat arisan kita astagfirullahaladzim. Kalau bini minta duit Bang buat jajan gojek kita astagfirullahaladzim. Jadi nyebut mulu Bang. Sayyidul Istighfar itu menjadi sangat istimewa, sangat dianjurkan untuk kita baca, untuk kita sebutkan, untuk kita selalu kita bawa dalam doa-doa kita, terutama di bulan Rajab. Kenapa? Karena Sayyidul Istighfar itu salah satunya adalah ya Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana la ahdika wa wa'dika ma stata'tu. Pengakuan kita bahwa kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahwa kita ini adalah pihak atau objek yang tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah keluar dari janji dan ancaman Allah. Semua janji dan ancamannya Allah kita tidak bakalan bisa selamat, tidak bakal bisa keluar. Posisi dan atau status kita kalau kita ada pada janjinya, ya berarti kita ada pada ancamannya. Na'udzubillah walhamdulillah. Aku la kabili mati Allah ya wa aku bila bihamdihi fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan kami mengaku betapa banyaknya dosa yang telah kami perbuat.